Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 555. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi sebelumnya, Zhang Yi memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aku ahli dalam serangan jarak jauh. Jika aku disergap oleh ahli pertarungan jarak dekat seperti Daiko Yanjin atau Tsukamoto Nobunaga, ada 0,01% kemungkinan bahaya untukku, jadi aku harus waspada. Pikir Zhang Yi. Di saat yang sama Peng Li yang tiba-tiba berada di belakang Zhang Yi, menekankan pada Zhang Yi alasan mereka datang ke sana karena tindakan Zhang Yi berbeda dari apa yang dia harapkan. Kapten, kita di sini untuk mengepung dan menekan mereka, bukan mereka yang mengepung dan menekan kita. Ucap Peng Li merasa kesal dengan sikap Zhang Yi. Benar? Apa kita akan menunggu di sini? Jawab Xiao Lian yang setuju dengan perkataan Peng Li, dan menanyakan apakah Zhang Yi benar-benar akan menunggu di tempat itu. Karena dari awal Zhang Yi sudah mengatakan kalau mereka bisa berpisah jika tidak mematuhinya atau sejalan dengan rencana Zhang Yi. Karena itu Zhang Yi hanya mengabaikan apa yang Xiao Lian dan Peng Li katakan dan mencari tempat yang cocok untuknya menunggu dan mengintai menggunakan sniper. Tempat ini bagus dan cocok untuk penyergapan. Dengan kombinasi tombak penghancur dan ammo asal, kami tinggal duduk santai dan menunggu musuh datang dengan sendirinya. Lagi pula, jangkauan tombak penghancur sepenuhnya menutupi lapangan Jiangning. Pikir Zhang Yi sambil menatap ke arah gedung di depannya. Tepat setelah itu Zhang Yi membuka portal dimensi menuju puncak gedung yang dia lihat sebelumnya. Kapten, teriak Xiao Lian yang menyadari Zhang Yi ingin melakukan sesuatu dan mencoba menghentikan keputusan Zhang Yi untuk menunggu. Jangan lupa, mereka punya kemampuan pengumpulan informasi yang kuat. Aku yakin mereka sudah tahu lokasi kita sekarang dan sudah mengirim orang untuk menangani kita. Kita tidak familiar dengan tempat ini, jadi sebaiknya kita gunakan statis untuk melawan dinamis. Aku akan menyergap dari atap, dan tugasmu adalah tetap di dekat sana dan melindungi keselamatanku. Jawab Zhang Yi mengingatkan kembali kalau apapun Zhang mereka lakukan akan sama saja karena kelompok Eclipse Moon bisa mengetahui informasi detail tentang mereka. Jadi menurutnya lebih baik menunggu dan melakukan persiapan untuk melawan kelompok Eclipse Moon daripada berlari mencari mereka dan kalah karena sergapan. Setelah itu Zhang Yi memerintahkan Xiao Lian dan Peng Li untuk berjaga di bawah, sedangkan Liang Yu mengikutinya dan menjaganya dari dekat. Liang Yu, lindungi aku dari dekat, kata Zhang Yi lalu berjalan masuk ke portal dimensi. Tentu jawab Liang Yu bergegas mengejar Zhang Yi. Setelah Zhang Yi dan Liang Yu masuk, portal dimensi pun perlahan menghilang. Dia meninggalkan kita begitu saja? Kapten macam apa itu? Tidak bertanggung jawab sekali. Teriak Peng Li yang sangat marah setelah melihat Zhang Yi pergi meninggalkannya dan Xiao Lian. Dia sangat mengerti kalau kerjasama kita hanya sementara. Jadi sejak awal dia tidak peduli dengan pendapat kita, tapi sekarang, saat kita berada di medan perang yang berbahaya, perilakunya terlalu naif. Ucap Xiao Lian yang merasa kalau keputusan Zhang Yi terlalu gegabah di medan perang yang sebenarnya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Peng Li bertanya keputusan Xiao Lian. Untuk sekarang ayo kita ikuti apa yang dia katakan dulu. Lagi pula, jika kita meninggalkan kelompok ini dengan gegabah, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jawab Xiao Lian, yang masih mempertimbangkan untuk berpisah dengan Zhang Yi. Di tempat lain, Zhu Zheng yang mengawasi kelompok Zhang Yi dari satelit. Kecewa dengan keputusan Zhang Yi namun dia juga memujinya di saat bersamaan. Zhang Yi ini terlalu pengecut. Tapi, dia cukup pintar. Ini memang cara yang bagus untuk menguji kemampuan lawan. Apa yang dilakukan dua tim lainnya?
Ucap Zhu Zheng yang penasaran dengan keadaan tim lain setelah melihat cara Zhang Yi menjalankan misi. Di tempat lain, tim Wu Shifang sedang mencoba melakukan sesuatu untuk menjalankan misi. Mo Zhongning, salah satu anggota tim Wu Shifang menyentuh tanah lalu mengaktifkan kemampuannya. Setelah beberapa saat tikus-tikus muncul begitu saja. Zhu Zheng yang melihat hal itu dari pusat komando merasa kemampuan Mo Zhongning itu sangat cocok untuk menjalankan misi ini. Sungguh efisien, dia menggunakan Soul Beast untuk pengintaian. Tapi, karena dia adalah pemimpin suatu faksi, kemampuannya harus lebih dari sekadar pengintaian. Dia harusnya memiliki kemampuan tempur yang kuat. Pikir Zhu Zheng yang merasa kalau Mo Zhongning masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Setelah itu Mo Zhongning memberikan perintah pada para tikus yang dia panggil untuk menyelidiki seluruh reruntuhan kota Jiangning untuk menemukan kelompok Eclipse Moon. Ayo cari mereka, ucap Mo Zhongning memberi perintah. Para tikus kemudian berlari ke berbagai penjuru di kota Jiangning. Di sudut lain kota Jiangning, kelompok Eclipse Moon sedang berkumpul untuk melakukan suatu ritual. Semua, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan. Ucap Feng Huangyuan membacakan mantra. Beberapa saat kemudian sebuah simbol muncul di belakangnya, menandakan ritual berhasil. Pergi, teriak Feng Huangyuan, kemudian cahaya merah melesat ke atas dan ledakan terjadi. Ledakan itu membuat seluruh kota Jiangning dipenuhi kabut. Lapor, kabut yang tidak diketahui ditemukan, kabut itu menutupi area yang sangat luas. Itu pasti ulah orang-orang Eclipse Moon. Ucap Yu Zheng yang melapor pada Zhuo Feiyu dan timnya. Hati-hati semuanya. Ada kemungkinan kelompok Eclipse Moon menyerang dalam kabut. Jawab teman timnya yang lain. Benar, mereka mempelajari banyak hal dari pertempuran pertama. Ucap Zhuo Feiyu setuju. Kabut bisa menutup pandangan manusia, tapi tidak bisa membutakan Soul Beast. Ini seperti rumah bagiku. Ucap Mo Zhongning membanggakan dirinya di tempat lain. Ngomong-ngomong, Zhuo Feiyu keknya pakai pakaian tempur juga tuh. Dapat dari mana dia? Di sisi lain, Zhang Yi yang menyadari kalau kelompok Eclipse Moon sudah bergerak, sudah bersiap dengan snipernya. Sekarang semuanya tergantung tindakan mereka. Ucap Zhang Yi sambil membuka skop. Hasilnya tergantung pada siapa di antara kalian yang bisa menerobos lebih dulu. Pikir Zhu Zheng yang melihat kejadian itu dari pusat komando. Kemudian chapter 555 pun berakhir. Kata-kata sore ini adalah Alon-alon bang. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.